Kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, eh, bahwasanya kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri Damajini Putra Zebua, berikutnya Asramadin Halawa, seterusnya Theophilus Hareva dan Nobertus Gule. Itu dulu sekian tentang pengenalan. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah kita masuk pada materi tentang pengertian simple feature dan pengertian feature continuous. Dikatakan di sini bahwasanya simple feature digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Jadi maksudnya di sini adalah bahwasanya kalimat simple feature ini adalah sebuah kalimat yang dibuat atau kalimat bahasa Inggris yang dibuat untuk menyatakan sebuah kejadian di mana kejadiannya, keterangan waktu yang ada dalam kalimat tersebut adalah menunjukkan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Atau ibarat kalimat angan-angan terhadap apa yang akan terjadi. Berikutnya adalah pengertian dari feature continuous. Feature continuous digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung di masa depan. Maksudnya di sini adalah sebuah kalimat bahasa Inggris yang dimana ibarat seperti simple feature, yaitu adalah kalimat yang menunjukkan sebuah kejadian di masa depan, tetapi dalam peristiwa tersebut menerangkan bahwa sedang terjadi atau sedang berlangsung peristiwa tersebut. Artinya angan-angan tersebut ibarat lagi berlangsung atau sedang terjadi. Selanjutnya, kita masuk pada bagian poin pertama, yaitu simple feature tense. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya simple feature tense tadi adalah bahwasanya adalah kalimat atau kalimat bahasa Inggris yang menunjukkan suatu peristiwa di masa depan atau masa yang akan datang. Katanya di sini bahwa simple feature tense digunakan untuk menyatakan kejadian aktivitas yang akan terjadi atau dilakukan di waktu yang akan datang. Apakah itu 10 menit atau 1 jam yang akan datang, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Maksudnya di sini adalah pembuatan simple feature tense menerangkan keterangan waktu di mana waktu yang ada dalam kalimat tersebut adalah melebihi dari titik mulainya seseorang tersebut berbicara atau seseorang tersebut berangan-angan. Misalnya, dari jam sekarang dia berada dalam titik, misalnya seseorang berada dalam titik waktu pukul 9.00. Dia bercerita tentang rencana masa depan yang akan dia lakukan. Maka, waktu atau keterangan waktu yang ada dalam kalimat tersebut harus melebihi dari waktu 9.00, setidaknya 9.01 pada kalimat tersebut menunjukkan waktunya. Artinya melebihi dari waktu sekarang ketika ia berangan-angan. Kemudian, jika past tense menyatakan kejadian atau aktivitas setelah now atau past time, dan simple feature tense menyatakan kejadian atau aktivitas sebelum now atau future time. Maksudnya di sini adalah hal yang membedakan dari feature tense dengan kalimat past tense. Mungkin kita telah mengetahui di materi sebelumnya dari kelompok 2 bahwasanya kalimat bahasa Inggris salah satunya lagi adalah past tense. Bahwasanya past tense atau pembuatan kalimat past tense menyatakan suatu kejadian di mana
keterangan waktu yang ada pada kalimat past tense adalah telah terjadi atau lampau atau sudah berlalu. Namanya saja past, berarti lampau dan sudah terjadi. Jadi bedanya dengan future tense bedanya dengan tense adalah kalimatnya masih belum terjadi tetapi berangan-angan akan terjadi. Bisa kita katakan bahwasanya past tense adalah peristiwa masa lalu, sedangkan future tense adalah peristiwa masa depan. Selanjutnya kita akan masuk pada pola pembuatan kalimat simple feature, di mana dalam pembuatan kalimat simple feature seperti halnya kalimat-kalimat sebelumnya, kalimat-kalimat bahasa Inggris sebelumnya, baik itu simple present, simple past, perfect, dan sebagainya. Bahwasanya dalam pembuatan kalimatnya ada 3 hal yang perlu kita tahu, yaitu pembuatan kalimat positif, pembuatan kalimat negatif, dan pembuatan kalimat tanya atau interrogatif. Yang pertama masuk kita pada bagian pola kalimat simple feature positif, di mana awal kalimatnya dibuat atau diawali dengan kata subjek atau kata ganti nama orang, ditambah will, ditambah verb one, ditambah objek. Will di sana adalah to be. To be khusus untuk pola kalimat simple feature. Dan verb one adalah kata kerja bentuk pertama dan objek adalah keterangan suatu kejadian. Seperti pada contoh, I will buy a new car next time. Di sana apabila kita terjemahkan bahwasanya maksudnya di sana adalah saya akan membeli sebuah mobil di minggu depan. Artinya berangan-angan minggu depan dia akan membeli sebuah mobil. Di mana I di sana adalah subjek, kata ganti nama orang, will adalah to be khusus untuk pola kalimat simple feature seperti pada rumusnya atau pola kalimatnya, dan buy adalah kata kerja membeli, kata kerja dalam bentuk pertama, sedangkan a new car next time adalah objek atau keterangan suatu kejadian. Selanjutnya pada pola kalimat negatif diawali dengan subjek plus will not plus verb one plus objek. Contoh, I will not attend the meeting tomorrow. Saya tidak dapat mengikuti rapat besok. Jadi maksudnya di sini adalah bahwasanya pembuatan kalimat negatif tidak jauh beda dengan pembuatan kalimat negatif. Yang membedakannya adalah bahwasanya to be diikuti dengan not. Mengapa diikuti dengan not? Karena kalimat negatif itu bertentangan dengan kalimat positif. Jadi apabila kalimat positif ibarat mengiyakan sesuatu, maka kalimat negatifnya adalah menolak. Artinya not. Seperti pada rumusnya adalah subjek plus will not plus verb one plus objek. Artinya tidak jauh dari kalimat positif. Di mana pada contohnya tadi adalah I will not attend the meeting tomorrow. I di sana subjek, will adalah to be, tetapi diikuti dengan kata not karena tidak bisa, tidak not. Dan attend di sana adalah kata kerja mengikuti sesuatu, kata kerja bentuk pertama, dan the meeting tomorrow adalah keterangan kejadian. Bisa kita katakan juga sebagai keterangan waktu. Yang ketiga adalah kalimat tanya atau sering kita dengarkan adalah interrogatif. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya pembuatan kalimat-kalimat bahasa Inggris harus ada yang namanya juga kalimat tanya atau kalimat interrogatif.
di mana dalam pembuatan kalimat tanyanya to be to be yang sebelumnya pada kalimat positif dan negatif adalah setelah subjek. Sekarang pada kalimat interrogatif, pembuatan kalimatnya diawali dengan to be. Dan disusul dengan subjek, terus verb one dan objek. Seperti pada contoh, will you come to my party next Saturday? Maksudnya di sini adalah dapatkah kamu datang ke acara saya hari Sabtu depan? Will di sana adalah sebagai kata ganti kata tanya. Mungkin sebelumnya kalau kita buat kata tanya dalam bahasa Inggris, kita buat berdasarkan 5W tambah 1H. Sedangkan untuk pembuatan pola kalimat-kalimat simple feature atau pola kalimat yang lain tidak digunakan 5W tambah 1H, tetapi yang digunakan adalah to be, di mana keterangannya adalah sebagai kata tanya dan makna kata tanya tersebut adalah bisakah, dapatkan, dan mampukah. Itu maknanya. Dan you di sana adalah subjek dan come adalah kata kerja bentuk pertama, dan to my party next Saturday adalah keterangan kejadian. Baik, itu saja dulu terkait dengan penyajian materi dari penyaji yang pertama dari saya. Maka selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya di next video. Terima kasih.